Shalom. Apakah kita diberkati oleh Tuhan? Jawabannya yes, ya, dan amin. Mari kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu datang bagiku. Kebajikan tersedia bagiku. Sealasanku dipakaikan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu datang bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku dipandang segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yaitu sumber kasih karunia di dalam hidup kita. Kita datang untuk menyembah Dia. Sungguh sangat setia.
sepanjang hidupku, padamu telah layaknya kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
GPS Purwokerto berada, biarlah berkat Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan. Walaupun nyata pergumulan hidupmu hari ini, tetapi Tuhan akan menyatakan kekuatannya bagi engkau. Tuhan akan menyatakan penyertaan Allah Immanuel menjadi nyata di dalam hidup kita. Terus berpegang dalam pengharapan akan Tuhan, dan jangan membiarkan kekhawatiran, membiarkan kelemahan, membiarkan keputusasaan mengambil alih pimpinan hidupmu. Tapi biarlah dalam segala perkara naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami, karena kami merindukan hadirat-Mu, merindukan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, dan kami sungguh senang diberkati dengan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami dikenyangkan, kami mendapatkan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan sukacita berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Kiranya saudara tetap dapat beribadah bersama dengan keluarga, dengan saudara, dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita masuk dalam kehidupan yang semakin hari semakin terasa berat, dan bahkan dikatakan orang banyak itu punya prasangka buruk dalam menjalani tahun ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa respon kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman, yang hari ini harus berkata bahwa hidupnya hanya bisa mengandalkan kemurahan Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tahun rahmat Tuhan itu akan berlaku dan terjadi di sepanjang tahun ini jika saudara mau datang dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memasuki menjalani kehidupan kita di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sepertinya gelap, kita mau tidak mau harus kembali mendekat, datang kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur Daud, Tuhan itu berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudaraku, Tuhan Allah tidak butuh seorang penggemar, Tuhan Allah tidak butuh seorang fans. Tuhan Allah tidak butuh hanya seorang pengagum, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan mau kita hari ini menjadi seorang murid yang dikasihinya, seorang murid yang mengasihi Tuhan sebagai guru dan Tuhan, yang mau bergaul karib, yang intim dan yang akrab dengan gurunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saudara hari ini percaya
bahwa Tuhan itu sedang membidik kehidupan saudara, orang-orang yang dianggap istimewa, orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Orang istimewa itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Bukan hanya sekedar mengagumi Tuhan, bukan sekedar seorang penggemar terhadap kebaikan Tuhan, tapi seorang yang sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergaul karib itu merupakan suatu hubungan yang intim. Bergaul karib itu merupakan suatu hubungan yang akrab, ya, mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga pengenalan kita kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus, bergaul karib itu diibaratkan sepasang seorang suami istri yang sedang melakukan hubungan intim. To know, mengenal lebih dalam, lengket, mendekat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi bergaul karib suatu hubungan intim atau akrab sehingga tahu sampai kedalaman hati. Saudaraku, jika seseorang memiliki hubungan yang karib, ya, tanpa banyak cakap, tanpa banyak bicara, ia akan merasakan orang yang dikasihnya itu sedang merasakan apa dan menginginkan sesuatu apa yang harus ia kerjakan. Saudaraku, orang yang baru kenal satu hari dengan orang yang sudah kenal selama 1 tahun itu sangatlah berbeda perlakuannya, saudara. Saudaraku, mungkin saudara terkagum pada saat engkau melihat dalam pandangan pertama, tapi kekaguman itu tidak akan berlanjut lama ketika di sepanjang hari ke hari ia tidak menunjukkan karakter yang baik dalam kehidupannya, saudara. Sehingga pengenalan itu penting, sehingga perlu yang namanya hubungan yang karib, bergaul karib dengan Tuhan. Saudaraku, di tahun rahmat Tuhan ini, saudara adalah orang-orang yang istimewa. Saudara adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus karena saudara adalah orang-orang yang mau mendekat datang kepada Tuhan. Hubungan yang karib itu tidak dibangun hanya dalam waktu 1 hari, saudara, tapi dibutuhkan waktu dari hari ke hari. Dibutuhkan waktu sepanjang masa, dibutuhkan waktu sepanjang kehidupan kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya sekedar jadi seorang penggemar kepada Allah, seorang pengagum Allah, sehingga ada kelompok tertentu yang mengatakan dia adalah seorang pengagum Yahweh. Pengagum berbeda dengan seorang murid. Pengagum berbeda dengan seorang pelaku. Pengagum adalah seorang penonton. Jika engkau mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang, belum tentu saudara itu akan mengikuti, mematuhi apa yang dia katakan. Tapi paling tidak saudara akan berperilaku kemirip-miripan dengan dia. Karena dia adalah sosok yang saudara idolakan, yang saudara kagumi. Dia akan sering engkau katakan, tapi belum tentu engkau melakukan seperti apa yang dia lakukan, saudara. Tuhan mau saudara menjadi seorang yang loyalis. Orang yang loyalis itu orang yang setia. Apapun keadaannya, apapun kesulitannya, apapun permasalahannya, ketika dia menghadapi perjalanan kehidupannya di sepanjang masa itu, dia akan tetap datang kepada Tuhan. Orang yang datang ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan.
Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti ia akan suka datang ke tempat ibadah. Kalaupun hari ini saudaraku kita dibatasi oleh situasi dan musim karena suatu wabah pandemi, tapi tidak mengurangi bahwa saudara tetap dalam kondisi ibadah. Ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa ingin jumpa dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini saya berdoa dan punya harapan bahwa saudara jemaat Tuhan yang dikasihi adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Allah, sehingga ketika hidup di tengah-tengah situasi sesulit apapun seperti di padang gurun, maka saudara tidak akan pernah kehilangan harapan dan tetap bisa melihat masa depan saudara dengan semangat yang tak pernah pudar. Pastikan bahwa saudara tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja, karena itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, hatinya selalu punya sukacita, hatinya penuh damai sejahtera, hatinya penuh dengan kegembiraan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Makanya saudara, belajarlah mentertawakan diri saudara sendiri. Jangan sampai ketika melihat orang lain sedang tertawa, itu seolah-olah dia sedang mentertawakan saudara, dan saudara menjadi kacau balau hatinya, dan saudara menjadi punya rasa marah dengan orang yang sedang tertawa. Belajarlah mentertawakan kehidupan saudara, sehingga saudara bisa menikmati kehidupan saudara. Ingat, orang bijak dikatakan di sana bahwa ketika engkau ditanya tentang masa depanmu, apa yang harus engkau katakan, apa yang harus engkau lakukan, di situ dicatat bahwa ketika engkau ditanya tentang masa depanmu, halo apa kabar, bagaimana dengan kehidupanmu, di situ dicatat tertawalah. Jadi saudara, tertawa itu artinya bahwa hati saudara sedang optimis. Hati saudara sedang di situ sedang ingin mengatakan bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kau hidupi, kau jalani, itu sesuatu yang biasa. Bahkan ketika engkau berjalan di dalam kemustahilan itu, engkau sedang membawa kehidupanmu berjalan bersama dengan Tuhan, karena di depan sudah ada Tuhan di sana. Doa dan harapan saya, hidup saudara tetap baik-baik dan sehat-sehat saja, di rumah maupun saudara yang sedang bergumul dalam pekerjaan saudara hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bergaul karib. Hal yang pertama di situ dicatat adalah orang yang takut akan Dia adalah orang benar. Mazmur Daud berkata dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 tadi mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia adalah orang benar. Dengar baik. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh tangan orang benar akan diberkati Tuhan, sehingga ia mendapatkan kasih karunia Allah. Karena dia dianggap orang istimewa, dia orang yang sedang dalam pantauan Allah, dia sedang dalam pantauan Tuhan. Dia adalah orang yang spesial, sehingga dalam tahun rahmat Tuhan dia akan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan.
Ya, orang yang takut akan Dia adalah orang benar. Orang benar itu posisi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengalami kemenangan di tahun ini. Posisi pertama bahwa Anda adalah orang benar, saudara adalah orang benar. Saudara adalah orang benar karena dibenarkan oleh karena percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah bahwa ada yang dikerjakan oleh tangan saudara. Jadi orang benar itu mengerjakan sesuatu. Orang benar itu melatih tangannya untuk terampil. Orang benar itu tidak akan berpangku tangan. Dan orang benar akan menikmati buah tangannya. Jerih lelah tangannya akan dia nikmati, saudara. Bergaul karib dengan Allah. Yang pertama adalah orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Dia orang yang dianggap benar oleh Allah. Maka di situ akan ada berkat pemeliharaan Tuhan, anugerah Allah turun atas hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 5 ayat 13 mencatat demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Saudaraku, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dipagari dengan anugerah, dipagari dengan grace, dipagari dengan shalom, dipagari dengan irene, ya, dipagari dengan kasih karunia Allah. God paham hidup dalam pemeliharaan Tuhan, karena saudara adalah orang-orang yang spesial. Pastikan saudara adalah orang yang spesial. Apa respon saudara untuk menjalani kehidupan kita di awal tahun ini? Pastikan saudara punya respon yang benar, hidup sebagai orang benar di hadapan Allah. Orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang mau. Dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang loyal. Orang yang bergaul karib dengan Allah. Saudaraku, Tuhan memberkati orang-orang benar. Kasih-Nya itu melindungi mereka bagaikan perisai. Ya, memagari orang benar, ya, dengan anugerah-Nya, dikatakan di situ melindungi orang benar itu dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam bahaya. Saudaraku, kau berkati orang yang setia. Dalam terjemahan yang lain, bahwa orang yang benar, orang benar itu dikatakan orang yang setia. Orang yang setia itu punya hubungan yang dekat dengan Allah. Dia bergaul karib dengan Allah. Orang yang bergaul karib dengan Allah adalah orang yang dipagari hidupnya, sehingga Allah memerintahkan malaikatnya untuk membentengi kehidupannya, melindungi kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat tentang kehidupan orang benar dalam tokoh Alkitab, pada perjanjian lama seorang tokoh yang benar di hadapan Allah, dia sanggup menyelamatkan umat manusia dengan hidupnya, saudara. Ya, ketika Tuhan murka, ketika Tuhan Allah menghukum anak manusia yang ada di dunia ini dan ingin memusnahkan semua orang yang hidup di bumi ini dengan sebuah wabah yang namanya air bah yang akan menenggelamkan seluruh permukaan bumi ini. Tapi ada seorang benar di hadapan Allah. Dia berdiri di hadapan Allah sehingga dia menjadi orang yang sanggup membuat hati Tuhan itu tertarik. Saudaraku, dialah Nuh. Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia.
mendapat anugerah Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kemurahan Tuhan. Nuh mendapat anugerah Tuhan. Karena Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu adalah orang yang menyenangkan hati Allah. Orang yang menyenangkan hati Allah sudah tentu secara spesial dia mendapatkan perhatian khusus, dia mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Dalam kehidupannya dia akan menjalani bersama dengan Allah, karena dia adalah orang yang menyenangkan Allah, karena dia adalah bergaul karib dengan Allah. Saudaraku, pada ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sejamannya. Orang-orang sejaman Nuh itu hidup dalam kejahatan, hidup dalam kekerasan, hidup dalam kemunafikan. Saudara, mereka semua sudah meninggalkan Tuhan dan mengakibatkan Tuhan ingin menenggelamkan seluruh permukaan bumi sehingga seluruh yang hidup akan mati. Dan di situ Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hanya satu orang yang hidup benar di hadapan Allah sanggup menyelamatkan seisi bumi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang berkata dalam hatimu bahwa hidup saat ini boleh dikatakan adalah harus menghidupi seluruh isi keluarga, seluruh anggota keluarga. Kita harus menghidupi, membuat nyaman pasangan kita. Kita harus menghidupi, membuat anak-anak kita merasa bahwa hidupnya mendapat perhatian penuh dari kehidupan kita, dari hidup kita. Maka kita akan berkata kepada Allah, Allah Tuhanku, apa yang bisa kukerjakan di tengah-tengah musim kehidupan yang seperti ini? Satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah kita mendekat, datang kepada Tuhan. Kita bergaul karib dengan Allah. Kita ingin menyenangkan hati Allah. Apa yang Allah mampu, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari di sepanjang tahun ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, oleh umat manusia yang sudah menjauh daripada Tuhan. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ingat, Tuhan itu bukan suatu pribadi yang mudah mencabut apa yang dia katakan. Karena apa yang dia katakan itu akan bekerja sampai akhir zaman. Tapi karena ada seorang yang bernama Nuh di situ, Nuh melakukan semuanya itu. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengerjakan sesuatu, ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera, dan di situ Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak gampang melakukan sebuah perintah, tidak gampang melakukan sebuah mandat, tidak gampang melakukan sebuah instruksi ketika kondisi yang kita sedang alami, kondisi yang sulit. Saudaraku, bayangkan disuruh membuat bahtera di atas gunung. Saudaraku, Nuh dianggap orang gila. Nuh dianggap orang yang tidak waras. Nuh dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang sekampungnya mencibir dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dan di situ
Nuh hanya ditemani oleh anggota keluarganya. Makanya saudaraku, hal yang membuat keluarga kita kuat jika ada Nuh yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Ada seorang pria yang bergaul karib dengan Allah. Ada seorang laki-laki yang mau dekat dengan Tuhan, maka dia akan membawa perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Satu orang Nuh ada di tengah-tengah keluarganya, seisi dunia diselamatkan Tuhan. Satu orang bertobat, dikatakan firman Tuhan, maka satu keluarga Tuhan memberkatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumah, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudaraku, Nuh dipandang Tuhan sebagai orang benar di antara orang-orang sejamannya. Dan di situ Nuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tepat seperti apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Dan di situ Nuh diperintahkan masuk ke dalam bahtera. Saudara, dalam 2 minggu terakhir, 2 minggu pertama di awal tahun ini, yang pertama ada musibah. Pesawat jatuh, memakan korban banyak orang. Dan yang kedua, di belahan bumi Indonesia bagian yang lain, di Pulau Sulawesi, ada gempa bumi yang memporak-porandakan kehidupan di sana. Dan beberapa kejadian yang ada di kota kita, yang ada di kabupaten di mana kita tempat tinggal, juga terjadi kondisi lingkungan yang tidak kondusif dengan adanya lingkungan, adanya banjir di mana-mana, adanya sungai-sungai yang melebihi kapasitas, sehingga ada banyak tanah longsor, rumah ambruk. Dan di situ semua kegiatan kita menjadi terhalang, yang mengakibatkan perputaran roda ekonomi kita menjadi mandek. Saudaraku, di saat yang seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari kehidupan kita yang tidak pernah pasti? Bahwa ketika kita berkata sepertinya sudah aman, tapi tiba-tiba goncangan kembali terjadi, sehingga semua orang akan keluar dari rumahnya untuk mencari tempat yang aman. Ingat, Alkitab sudah memberikan aba-aba bahwa akhir zaman akan terjadi gempa bumi, bahwa di akhir zaman akan terjadi bencana alam. Dan itu sudah menjadi bukti bahwa Alkitab itu benar adanya. Allah sudah memberikan peringatan sejak dulu bahwa itu akan menjadi tanda-tanda supaya orang kembali datang mendekat kepada Allah, bergaul karib dengan Allah. Ya, masuklah ke dalam bahtera seperti halnya Nuh masuk ke dalam bahtera supaya hidupnya aman, saudaraku. Dia tidak akan tenggelam dalam air bah. Saudaraku, pandemi COVID-19 bisa membuat kehidupan kita tenggelam, membuat pekerjaan kita berantakan, membuat rumah tangga kita berantakan. Karena apa? Karena faktor kesulitan, masalah yang akan kita hadapi tidak bisa kita pecahkan. Kita tidak bisa melihat bahwa tangan Tuhan sedang terulur untuk kehidupan saudara. Kembalilah kepada Tuhan, bergaullah karib dengan Allah. Buka Alkitabmu, baca Alkitabmu. Jangan engkau mengira bahwa akal budimu sanggup menelaah, sanggup menangkap sinyal kehidupan yang sulit ini. Tidak semua yang kita lihat
bisa kita tangkap dengan akal budi kita, tidak bisa kita tangkap dengan mata yang kelihatan ini, tidak bisa kita cerna dengan akal logika kita, saudara. Tapi yang satu yang pasti adalah jika engkau bergaul karib dengan Tuhan, maka hal ini akan diberitahukan kepada saudara. Perjanjiannya, yang kedua, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka yang datang mendekat kepada Allah. Rahasia Allah itu akan diberitahukan kepada orang yang dekat dengan Dia, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau hari-hari ini sedang viral seorang tokoh wanita yang menyebut namanya Mbak Yu. Ya. Kalau di sana ada Mbak Yu, di sini juga ada Mbak Yu. Ya, temannya Mbak Yu itu ya Mas Jo, ya, Mas Bojo. Saudaraku, di situ mulai ada yang diperkatakan. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, saudaraku, rahasia kehidupan kita yang sedang kita alami akan diberitahukan kepada kita yang mau mendekat kepada Dia. Orang benar yang bergaul karib dengan Allah adalah orang-orang yang mau datang mendekat kepadanya. Seperti dalam Yesaya 61 ayat kedua dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, Tuhan telah siap untuk datang, untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan berkat, sudah ready berkatnya itu untuk diberikan kepada orang yang mau datang kepadanya. Sesungguhnya tahu kesukaan oleh karena kemurahan Tuhan sudah tiba bagi mereka. Saudaraku, pastikan engkau adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga berkat yang sudah disiapkan Tuhan itu diberikan, diberitakan mendatangi kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bahwa perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka yang datang mendekat kepada Allah. Ya. Mazmur 25 ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar, saudaraku. Bisakah kita berkata dalam kesulitan kita, Tuhan sangat baik? Bisakah kita berkata dalam kondisi kelemahan, sakit, penyakit kita bisa berkata, Tuhan itu sangat baik? Bisakah engkau berkata ketika dalam pekerjaanmu engkau mengalami goncangan, engkau bisa berkata, Tuhan itu sungguh amat baik? Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudaraku, kalau sesat di jalan masih bisa bertanya kepada orang yang kita temui. Tapi kalau sudah mulai sesat pikir, sesat pola pikir saudara, itu sangatlah sulit untuk menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena ia sudah menutup matanya, sudah menutup hatinya, dia sudah menutup telinganya. Sesat pikir lebih berbahaya daripada sesat di jalan, saudara. Makanya datang kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka ia akan memberikan rahasia yang sedang ia mau kerjakan dalam kehidupan saudara sebagai orang istimewa. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Hanya orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, dia yang akan dikasih tahu rahasia kehidupan ini, saudaraku. Saudaraku, jika ada contoh, engkau punya dua orang kawan, yang satu engkau kenal baru sehari dan yang satu sudah setahun, dan ada satu lagi, yang satu itu tambah, yang satu lagi sudah puluhan tahun bersama dengan hidup saudara.
Jika saudara hari ini punya sesuatu yang rahasia dan itu ingin disampaikan, mana yang paling duluan dikasih tahu? Orang yang baru kenal sehari, orang yang baru sudah kenal 1 tahun, atau orang yang sepanjang kehidupan saudara ada di samping saudara? Jika itu rahasia, mana yang lebih dulu diberitahukan kepada mereka? Sudah barang tentu saudara, sesuatu yang rahasia akan diberitahukan kepada orang yang sepanjang hari menemani hidupnya, yang ada di sampingnya saudara. Yang kedua, prioritas yang kedua akan diberitahukan kepada orang yang dia kenal selama 1 tahun. Dan kemudian baru prioritas terakhir adalah orang yang baru kenal sehari. Karena orang yang baru kenal sehari itu hanya sekedar hiburan, saudara yang dikasih Tuhan. Ia memberitakan rahasia kehidupannya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, orang yang bersedia menemani hidup kita di sepanjang hari. Itu adalah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu akan menerima impactasi dari pasangannya, saudara. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mudah diberitahu, saudara. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Orang yang rendah hati itu suka mengakui kesalahan. Orang yang rendah hati itu tidak suka membenarkan dirinya sendiri bahwa dialah orang yang paling benar dan yang paling hebat. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang suka minta pengampunan Allah. Orang yang rendah hati itu suka membuka telinga, membuka mata untuk dikasih tahu oleh Sang Pencipta, Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku, ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang hidupnya mau mendekat kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga di situ ada rahasia yang akan diberitahukan kepada kehidupannya, bahwa mana jalan yang harus ditempuh. Saudara, dari tadi pagi saya mendengarkan sebuah syair lagu, tapi tiba-tiba hari ini saya lupa. Saat ini saya lupa syair lagu apa yang tadi pagi yang sudah saya putar-putar, tiba-tiba nge-hang. Saudara, saya sudah mempersiapkan sebuah lagu, syair lagu, tapi ternyata otak saya tidak mampu mengingatnya saat ini, saudara. Dan itulah yang terjadi dengan akal logika kita. Suatu ketika kita tidak akan sanggup untuk menjalani kehidupan ini tanpa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudaraku, kebahagiaan itu akan menetap bagi orang yang bergaul karib kepada saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mau katakan, saya mau memberitahu kepada saudara, siapapun saudara, jika saudara mau hidup di tahun ini keluar sebagai seorang pemenang dan bisa menikmati kehidupan saudara dengan pasangan saudara, dengan keluarga saudara, hal yang pertama yang harus saudara lakukan adalah saudara harus bergaul karib dengan Tuhan. Jadikan Tuhan itu
number one. Ya. Prioritas yang utama. Jadikan Tuhan itu fokus yang utama, sehingga engkau dalam segala kehidupanmu selalu connect dengan Tuhan. Maka Ia akan membimbing jalanmu, Dia akan memberitahu jalan yang harus kau tempuh, dan engkau akan ditemani di sepanjang kehidupan saudara. Itulah Allah kita, Allah Immanuel. Lukas 12 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Semua orang mencari nafkah. Semua orang bekerja untuk menghidupi kehidupannya sendiri dan keluarganya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapa di surga mengetahui segala kebutuhan saudara hari ini maupun hari esok. Setiap orang tanpa terkecuali harus mencari nafkah, dan Tuhan tahu, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu untuk menafkahi keluargamu. Tapi hal yang utama, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nafkah, ya, nafkah kehidupan, mata pencaharian itu boleh kau kerjakan, ya, maka itu memang harus kau kerjakan. Tapi ingat bahwa Tuhanlah yang akan memberkati jerih lelah. Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan saudara dari hari ke hari apabila saudara mau mengutamakan kerajaan Allah. Saudara mau menyenangkan hati Allah, maka di situ Allah akan selalu mencukupi segala kebutuhan kehidupan saudara. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara, serahkanlah hidup saudara untuk diambil alih oleh Tuhan. Jika saudara mau aman dan sejahtera, kehidupan saudara di tahun ini sekali lagi dan keluar sebagai seorang pemenang, maka Tuhan Yesuslah yang harus dominan. Tuhan Yesuslah yang harus memerintah dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara mulai saat ini. Jangan tunda-tunda waktu lagi. Serahkan hidup saudara untuk diambil alih oleh Tuhan, sehingga Dia yang aktif memerintah kehidupan saudara. Jangan biarkan engkau menjadi sopir kehidupanmu sendiri. Jadikanlah Tuhan Yesus itu nakoda dalam kehidupanmu, bahwa Dialah yang akan menuntun kemanapun engkau pergi. Putuskan sejak hari ini. Saya mengajak saudara, putuskan sejak hari ini, siapapun engkau, jika engkau mau hidup sebagai seorang pemenang di tahun ini, saudara harus menyerahkan kendali hidup saudara di tangan Tuhan yang perkasa. Putuskan sejak hari ini bahwa saudara mau hidup dalam tahun rahmat Tuhan, menikmati berkat istimewa dari Tuhan. Mulailah membangun hubungan yang karib dengan Tuhan dari hari ke hari, sehingga engkau dapat mendengar dan melihat hari esok penuh dengan harapan dan masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu akan indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, masa depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ketika engkau bergaul dengan Allah, engkau akan mengerti perjalanan hidup saudara bersama dengan Allah. Khotbah pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan menikmati makanan yang dia butuhkan.
Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan indah pada waktunya. Tepat waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun kasih karunia. Sehingga apa yang kita nikmati hari ini dan hari esok itu adalah pemberian Allah. Setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu pemberian Allah. Yang setuju katakan amin. Saya mau berdoa untuk saudara, bahwa berkat pemberian Allah di tahun rahmat Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang kita jalani hari ini, bahwa Tuhan memperhatikan engkau dengan spesial, memperlakukan engkau sebagai orang yang spesial, memperlakukan engkau sebagai orang-orang pilihan Allah. Jika engkau mau hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, mau tidak mau engkau harus datang mendekat kepada Dia, bergaul karib dengan Dia, dan Ia akan memberitahukan segala isi hatinya kepada saudara untuk dikerjakan di sepanjang tahun kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang hari ini percaya dan mulai mengambil keputusan bahwa engkau mau hidup dalam kasih karunia, di tahun ini engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Apapun yang terjadi dengan pekerjaanmu, apapun yang terjadi dengan dunia ini dan bangsa ini yang terjadi, yang banyak dialami oleh banyak orang, bahwa mereka sedang menanti-nantikan pertolongan. Hanya satu pertolongan yang pasti: hiduplah dalam anugerah Allah, hiduplah dalam kasih karunia Allah di tahun rahmat Tuhan ini. Karena engkau adalah orang yang spesial, bergaul karib dengan Allah, dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, marilah kita pulang, mari kita menerima berkat rahmat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan saudara. Terimalah doa berkat untuk saudara jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka yang percaya kepada Dia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati suami, diberkati istrimu, diberkati anakmu, seisi rumahmu menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam berkat nama Yesus. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan bahkan hari esok, Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu berhasil dan mengalami keberuntungan. Jika kau percaya, katakan amin. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Shalom.